Bisa disetting. Nggak dalam. Ya, karena mobil test drive kan yang pegang siapa aja ya. Iya benar. Menyesuaikan. Oke, di kesempatan yang sama di IMS 2021 saya akan mereview sebelah kiri supercab. Apakah menjadi Grand Max killer katanya? Oke, kita muter dulu. Nah, ini dia interior dari supercab. Ininya ini buat kunci. Ini interiornya ini nggak tahu fitur apa aja karena ini mati ya, dummy. Harusnya ada mungkin. Nah, ini hazard. Nah, itu hazard. Ini untuk penggunaan AC. Naiknya, yuk kita naik. Oke, impresi pertama, lapang. Pandangan depan los, masih plastik keras, belum soft touch. Ya, ini speaker kayaknya ya. Harus speakernya di sini. Nah, ini lampu baca, lampu dalam kabin. Mati, nyala. Ini mungkin pas pintu, coba kita buka pintu. Oh enggak, jadi belum otomatis. Kemudian kita lihat tape-nya. Karena ini posisi mati. Ini push, ini untuk AC. Saya nggak tahu ini dengan AC atau belum, tapi sini ada tombol AC sih. Ini untuk off, ini on. Oke. Nah, ini handle gigi seperti Grand Max ya. Kalau saya lihat Grand Max kan di kursi personelnya itu posisi di dashboard, jadi nggak mengganggu sisi penumpang sini, jadi penumpang tetap lebih nyaman karena nggak kepentok. Oke, nah, kita lihat, kita coba injak. Mundurnya oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rem tangan masih sistem tarik ya, seperti kebanyakan di L300 juga begini. Grand Max juga sama. Nah, kemudian kita beralih ke ini tempat buat naruh receh ya, receh, kertas-kertas atau faktur-faktur. Ini bagasi, cukup luas bagasinya, cukup luas dan enteng sih, cuman nggak ada kuncinya. Oke, nah ini sisi samping sebelah kiri, ini sampai sebelah kiri. Plafon beludruk. Ini untuk supaya nggak kena matahari, tipis bahannya sih, dan belum ada lampu. Ini. Nah, bagaimana dengan dapur pacunya? Ntar kita lihat, kita buka coba mesinnya kayak gimana. Impresi pertama soal supercab. Nah, kita lihat. Sepertinya spionnya elektrik ya. Kayaknya elektrik, diatur dari dalam sini. Cuman saya nggak tahu sebelah mana nih tombolnya nih. Menjat, sorry. Ini logo DPSK nya hitam, nggak ada putihnya. Nah, ngomongin setir, ini lebih pendek ya dibanding yang dibanding Glora tadi. Glora tadi itu lebih tinggi ya, yang kalau saya perhatiin lebih tinggi. Ini lebih enak sih, jadi kita melihat ke depan itu nggak perlu lihat setir. Beda sama Glora. Kalau Glora kita lihat setir dulu, bukan jalan.
ini bagian bawah, kopling, rem, sama pedal gas. Plus ternyata di sini pembukanya, pembuka mesin. Nah, ini bukan mesin di sini. Yuk kita lihat ke depan. Nah, ini dia. Kita tutup. Nah, bagaimana dengan jeroannya, mesinnya seperti apa? Nah, ini dari sisi penumpang. Kalau tadi kan sisi pengemudi, ini sisi penumpang. Nah, kita lihat. Nah, perlu dibuka. Nah, ini kan mesin. Keras. Pull or push? Oh, di pull, ditarik. Kerasnya minta ampun. Oh, begitu cara bukanya. Jadi pencet. Nah, ada cara baru. Di pull. Nah, tuh, biasanya kan ditarik langsung ya. Mesti ditidurin dulu kayaknya nih. Oke, bentar kita tidurin. Oke, ini kondisi jeroannya. Super cap. Ini akinya pakai NS Accurate akinya. Ini pelindung panas, kemudian ini engine-nya ya. Tipe engine-nya itu dia. Nah, itu knalpot di dalam. Oh, tipe mesin tadi ada di spesifikasi unit ya, udah kelihatan. Jadi aki posisi di sini sama mesin gabung seperti mobil-mobil komersial pada umumnya ya. Oke, kita kunci lagi. Oh, kuncinya gini. Nah, gitu. Kuncinya gini ternyata kuncinya. Angkat dulu, taruh, pencet ke bawah. Oke. Itu. Nah, itu ground clearance-nya. Nah, di tengah itu ada per ya, per warna putih, nggak tahu apa. Ada di sisi kiri kanan ya, bukan di sisi kiri. Kolongnya, pernya, stoppernya ada di bagian atas. Nah, ini penampakan sasisnya. Kalau dilihat secara sekilas, sasisnya lebih tebal dari kompetitor ya. Oke guys, tadi kita review dan ngobrol sama Mbak Elsa soal DBSK Glora. Sekarang saya di Supercab, spesialis angkutan nih. Kalau interior sama segala macam mungkin udah ya, harus test drive sih. Karena kalau saya lihat dibanding Grand Max sih memang ruang space kakinya lebih besar. Benar sekali. Lebih besar, Mbak Elsa ya. Lebih besar. Nah, kalau penjualan dari Supercab sendiri gimana sih? Kalau untuk Supercab ini karena dibilangnya kan generasi pickup terbaru ya, jadi otomatis banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitor sekelasnya. Contoh ya, untuk muatan kita lebih di atas, bisa sampai 2,5 ton.
Oke. Nah, kalau antara varian diesel sama bensin sebetulnya yang lebih laku yang mana sih kalau Super Cap? Untuk di daerah perkotaan dan kabupaten rata-rata lebih banyak di bensin. Karena mungkin sebenarnya walaupun orang pasti mindsetnya itu untuk diesel dia lebih murah. Pada dasarnya sama aja sih Pak, karena kan kita menggunakannya si solarnya ini bukan solar yang Bukan biosolar ya, Bukan karena biosolar, memang harus pakai ya. Dex ya. Benar. Dan Dex itu guys, harganya guys kalau Hampir buat orang 10.000 usaha ya. hampir 10.000. Bisa dibilang sama kayak harga Pertamax. Mungkin orang mikir kalau pakai Benar. diesel, waduh Dex nih. Karena memang katanya mesinnya kan 1.300 ya. Benar, 1.300 plus turbo charge. Plus supercharger gitu. Nah, biar nggak lama-lama yuk kita coba jalanin ini. Biasanya Super Cap-nya. Ya, Oke. Super Cap-nya. Oke, kita cari kuncinya dulu ya. Oke, ternyata ini ada AC-nya. Wah, enak bener ya. Kalau yang dibeli karyawan yang dibeliin Super Cap sama bosnya. Tuh. Nyaman ya? Nyaman. Tuh, ada AC-nya ternyata. Biasanya kan kalau mobil begini nggak ada AC ya, Iya, biasanya ya. benar. Nah, oke, sekarang. Oke, jangan lupa selalu biasakan pakai sabuk pengaman walaupun ini test drive karena safety nomor 1. Iya, tepat sekali. Nah, oke, kita kecilin dulu. Ntar kita sesuaikan dulu. AC-nya nyentrong. Ini baru satu loh. Oh, ini baru satu. Wih, Baru satu. ini baru satu ya. Tapi dingin banget ya. Ini cool ya berarti ini kemari ya. Oh, ini putaran segini. Iya. Oke. Ini hazard. Ini hazardnya begini. Dekat dengan tangan. Kalau biasa kan agak di tengah, ini dengan tangan. Ini sudah Udah ada radio. ada radionya. Oke. Nah, kalau untuk spionnya pakai elektriknya di mana ya? Nah, ini dia tadi saya nyari tahu nih. Oh, belum elektrik, Oh, dia belum masih elektrik. manual ya. Masih manual. Oke. Oh, ini. Oh, ininya. Iya, di dalam Di kacanya. dalam kaca ya. Iya, tepat sekali. Kita coba jalan. Gigi 1 lepas handrem. Oke, impresi pertama. Oh, tenaganya lumayan. 15 ini. Oh, 1.500 ya. Iya, 1500 cc. Dan power steeringnya juga enggak sama kayak power steering lama. Ini jadi udah elektrik power steering. Jadi udah menggunakan motor. Jadi untuk perempuan pun ini nyaman untuk digunakan. Si setirnya ini. Setirnya ya. Iya. Nah, oke. Pandangan ke depan sih kayak nggak ada bonetnya malah ya. Kesannya Iya. jadi kayak nggak ada kepala ya. Karena nggak Iya, kelihatan. benar. Oke, remnya agak dalam. Itu bisa disetting. Remnya agak dalam sih memang. Iya. Bisa disetting sih. Untuk rem dan kopling itu bisa disetting. Agak dalam. Ya, karena mobil test drive kan yang pegang siapa aja ya. Iya, benar. Menyesuaikan. Gimana, Pak? Impresi pertama apa ya? Nyaman lah ya yang pasti. Kalau buat nyaman sih pasti nyaman karena AC-an ini. Benar-benar. Pasti nyaman kalau buat nih karena AC. Untuk setirnya gimana, Pak? Itu renteng sih. Karena saya sendiri pun bawa ini tangan satu, Pak. Oh, tangan satu. Saking entengnya. Radius putarnya oke lah. Dapat lah radius putarnya. Iya. Jadi nekuk itu langsung dapat. Nggak perlu 2 kali 3 kali. Kalau Glory kan nikung begitu tuh Iya, nggak bisa betul. dapat 1 kali. Radius putarnya. Bandingan sih ya. Justru suara- ini lebih enak dibanding mobil MVP di merek lain, Pak. Oh, dari kesan saya sih, Pak, yang pakai. Karena Iya. kebetulan mobil dinas saya juga Super Cap. Kabar kayak Jadi kalau untuk perempuan not bad lah, dan malah nyaman banget pakai Nyaman ini. banget ya. Ah, Nah, sekarang kita coba yang bumpy ya, yang bumpy begini ya. Oke, boleh. Gimana sih bantingannya? Harganya Tapi- berapa nih kalau ini? Kalau ini OTR Jabotabek itu 135.990 Untuk bensin. untuk bensin. Oke, bantingan. Ya standar mobil pickup lah. Iya.
tapi nggak sampai. Tapi kan ini posisi dalam keadaan muatan kosong ya. Muatan kosong. Karena memang kalau mobil-mobil gini Benar. sebenarnya pada saat mobil dalam kondisi penuh itu baru kerasa. Baru kerasa enaknya. Enaknya gitu kan, baru kerasa Betul. enaknya. Oke, sip. Nah, sekarang kita parkir di sana ya. Parkir kembali. Oke. Ya, kita mundur. Visibility-nya oke sih. Nah, visibility-nya oke. Ya, ntar kita rapetin dulu. Enteng. Ya, putaran setirnya lumayan enteng. Kurang ke kanan apa? Benar. Kanan sedikit lagi. Iya. Oke guys, impresi pertama DP Supercab nyaman, AC. Jadi kalau yang ngirim barang pakai Supercab pasti nggak merasa panas, nggak merasa gelisah walaupun kena macet. Meskipun konsekuensi pasti BBM-nya akan lebih dibanding yang nggak pakai AC ya. Kedua, setirnya enteng. Kemudian ini ergonomis karena ya mirip-mirip dengan kompetitor sebelah yang dia punya persneling itu di dashboard. Ya, Jadi di sini benar-benar bisa buat 3 orang full ya. Nggak pakai acar mentok-mentok kaki, nggak pakai begini. Oke, saya rasa worth it lah untuk harga segini. Jadi buat yang pengen di Glory atau JPSK Supercab ya bisa dicoba dan hubungin Mbak Esa kembali. Oke. Oke Mbak Esa, makasih udah nemenin.